Baik, selamat bertemu, salam sehat, salam sukses buat kita semua. Video kali ini kita akan membahas atau kita akan belajar bersama tentang bagaimana transistor direncanakan sebagai rangkaian switch atau transistor sebagai pengganti saklar dalam bahasa teknik, bahasa orang awam. Ya, jadi transistor itu bisa dibuat atau dipakai sebagai rangkaian penguat dan sebagai switch atau saklar, ya. Jadi ada dua fungsi transistor sebagai rangkaian penguat. Tentunya kalau rangkaian penguat itu ada banyak kelas, ya. Pada video saya yang lalu saya sudah pernah bahas tentang transistor sebagai penguat. Kali ini kita akan membahas transistor sebagai switch atau switching transistor. Nah, untuk kita membahas atau mempelajari tentang transistor sebagai switch atau saklar, kita harus mengetahui karakteristik dulu. Jadi kita perjelas karakteristiknya ini. Karakteristik transistor itu salah satunya, karena paling tidak ada 4 karakteristik transistor yang kita harus pelajari untuk setiap rangkaian. Jadi ada rangkaian itu ada common emitter seperti ini. Emitornya sebagai terminal bersama, kemudian ada common base, ada common collector. Kita ambil yang common emitter. Masing-masing karakteristiknya ada 4. Jadi 4 kali 3 sekitar 12 karakteristik yang harus kita pelajari. Pada video saya yang lalu tentang karakteristik transistor juga saya sudah bahas itu. Kali ini kita coba review ulang karakteristik transistor. Saya ambil output karakteristiknya. Jadi output karakteristik itu adalah berapa IC-nya, ya, dari fungsi VCE pada saat IB-nya konstan. Jadi IC-nya berapa, VCE-nya divariasikan atau dibuat variasi, lalu IB-nya dibuatkan konstan. Pada rangkaian itu sudah ada, saya pernah bahas itu. Itulah sebagai gambaran saja bahwa output karakteristik itu adalah IC atau IC fungsi VCE pada saat IB-nya konstan. IB itu dari sini, dari B, ya, kemudian IC itu dari sini terus ke emitter. Kalau ini transistornya NPN, jadi dari kolektor ke emitter. Kalau PNP dari emitter ke kolektor. Juga pada video yang lalu saya sudah bahas. Nah, untuk karakteristiknya, ada wilayah dari VCE-nya sama dengan 0, dalam arti VCE-nya sama dengan 0 itu pada saat IC maksimum. IC maksimum itu VCE-nya pasti 0. Kenapa? Karena dia berfungsi sebagai switch. Ini sudah hubung langsung. Ya, jadi antara C dan E-nya adalah antara kolektor dan emitornya seolah tidak ada tegangan karena hubung langsung. Ya. Kemudian titik itu dihubungkan dengan titik VCE maksimum, di mana VCE maksimum ini pada saat ini open, VCE-nya sama dengan VCC. Ya, itu juga perlu ilmu tersendiri atau teori tersendiri untuk membahasnya. Kemudian ini IC-nya vertikal, kemudian horizontalnya VCE-nya, kemudian titik ini dihubungkan adalah titik kerja atau garis kerja, ya, garis kerja maksud saya, di mana dari titik IB0 sampai dengan titik IB tertinggi, ya, IB tertinggi pada saat IC-nya adalah tertinggi pula. Jadi IC-nya tertinggi, maka IB-nya tertinggi. Kenapa? Karena IC itu sama dengan penguatan arus kali IB. Jadi IB-nya sudah tinggi, pasti IC-nya tinggi lagi, ya. Karena IC itu sama dengan IB dikali dengan penguatan arus. Nah, titik ini mulai dari titik cut off, ini namanya titik cut off. Kemudian ini titik saturasi. Dari titik saturasi sampai titik cut off, ini adalah areal kerja sebagai rangkaian penguat, transistor sebagai penguat, di mana VBE-nya berkisar antara 0,2 sampai dengan 0,7.
berarti ini IB. Jadi IB-nya berada di sini, dibuat menjadi titik kerja rangkaian penguat. Kemudian dari titik cut off ini atau titik saturasi ini sampai dengan IC maksimum, ada daerah sebuah wilayah atau area biasanya disebut dengan area saturasi. Area saturasi, area inilah yang digunakan sebagai area switching pada saat IC-nya dari titik saturasi ke titik maksimum. Ya. Ya, memang wilayah ini sangat kecil. Di mana titik ini VBE-nya itu harus lebih besar dari 0,7. Ya. I VBE-nya, V tegangan antara basis dan emitornya, ya, harus lebih besar dari 0,7. Itu kunci, kata kunci untuk switching transistor. Kalau kunci untuk penguat, VBE-nya berkisar antara 0,2 sampai 0,7. Kata kunci ini harus dipegang. Ya. Nah, jadi sekali lagi, areal switching itu hanya pada daerah ini. IC-nya maksimum, kenapa? Karena dianggap ini hubung singkat. Dia sebagai switch saja menghubungkan antara kolektor dengan emitor. Dan basisnya merupakan klep. Ya. Klep atau pembuka pintu saja dari kolektor ke emitor untuk NPN, dari emitor ke kolektor untuk PNP. Nah, switch ini, daerah switch ini dipakai pada rangkaian sensor, di mana sensornya dari basis, kemudian rangkaian ini sebagai switch-nya atau saklarnya, dan mengantarkan arus baik dari sumber ke beban atau dari beban ke emitor atau ke ground-nya. Itu ceritanya seperti itu. Jadi untuk karakteristik atau output karakteristik transistor untuk common emitter ini juga cara memahaminya seperti itu. Untuk apa karakteristik ini? Ya. Nah, dari karakteristik itu kita pegang sepotong ini saja. Jadi kita pegang yang wilayah hijau ini saja, di mana VBE-nya berada lebih besar dari 0,7, tapi VCE-nya harus mendekati 0. VCE-nya mendekati 0. Kenapa? Karena terhubung singkat. Kemudian IC-nya pasti maksimum. IC maksimum itu di mana? Di databook ada. Ya, walaupun IC maksimum di databook dengan IC yang kita pakai di sini itu, IC ini harus lebih rendah daripada IC maksimum. Demikian juga VCE-nya itu pada saat dia VCE-nya sama dengan 0 pada saat dia switch, di mana VCE maksimumnya ada di databook. Kalau sebagai rangkaian penguat kita ambil lebih kecil atau setengahnya dari VCC atau VCE databook. Nah, untuk itu inilah karakteristiknya. Jadi membaca karakteristik itu sebaiknya kita punya video khusus untuk membaca output karakteristik. Manfaatnya apa dan seterusnya itu harusnya dipelajari secara khusus. Lalu kita lihat bagaimana logika transistor. Ya, transistor itu seperti ini, ada basis, ada kolektor, ada emitor. Ini NPN karena anak panahnya keluar, NPN. Artinya negatif, positif, negatif. Jadi positifnya ada di basis, berarti tegangan basisnya harus lebih positif dibandingkan dengan emitornya. Demikian juga basisnya, emitor dan kolektornya harus reverse. Jadi tegangannya terbalik. Kalau ini negatif berarti harus positif di sini. Kemudian ini transistornya. Lalu transistor ini sebenarnya adalah basis ini merupakan klep saja, pembuka saja, pembuka klep. Ya. Kemudian antara kolektor dan emitornya adalah switch. Seperti ini, kontak seperti ini. Ketika basisnya diberikan tegangan lebih besar dari 0,7, ya, 0,7 volt antara basis dan emitor, maka C dan emitornya terhubung. Nah, seperti ini rangkaiannya. Jadi antara basis diberikan tegangan lebih dari 7,
positifnya di basis, negatifnya di emitor, maka antara kolektor dan emitor terhubung singkat seperti ini. Ya, kita lihat rangkaiannya. Kalau kita implementasikan ini dalam rangkaian, kita lihat seperti ini. Ya, misalkan tegangan positif 9 volt kita hubungkan ya di sini, lalu melalui saklar atau switch kita hubungkan dengan tahanan basis, lalu ke basis, lalu RL-nya kita hubungkan RL dari positif 9 volt diserikan dengan beban, ini beban ya, LED ini sebagai beban, kita gunakan LED sebagai beban. Kemudian transistornya langsung emitornya ke ground. Jadi pada saat switch-nya dihubungkan, di sini terjadi aktuasi ya, dihubungkan aktuatornya atau switch-nya dihubungkan, maka arus akan mengalir dari positif ke RB lalu masuk ke basis. Nah, arus ini akan menimbulkan beda tegangan antara 9 volt dengan basis, sehingga antara basis dengan emitor, di mana dibutuhkan harus lebih besar dari 0,7. Lebih besar dari 0,7 itu ya 0,8, 1 dan seterusnya sampai maksimum, Jadi dia akan bekerja sebagai penguat kalau tegangan basis emitornya kurang dari 0,7. Jadi 0,2 sampai 0,7. Nah, bagaimana menghitung IC-nya? IC-nya itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau bebannya LED, IC-nya hanya sekedar 25 mili. Ya, 25 mili atau 0, sekian ampere. Karena LED. LED ini itu hanya 25 mili kira-kira. Lalu tegangan drop di sini hanya 2 volt. Itu sudah standarnya LED. Bisa dilihat di databooknya sebuah LED atau karakteristiknya LED. Kalau begitu, kalau ini C dan E-nya hubung singkat, berarti tidak ada tegangan drop di sini. Maka tegangan drop yang 9 volt, ya, yang 9 voltnya, yang 9 volt ini hanya pada RL dan LED. Kalau di sini 2 volt, berarti di sini 7 volt. Sehingga arus yang mengalir di sini ya dapat kita perhitungkan melalui rumus. Dan kita bisa hitung IC-nya berapa. Lalu kalau IC-nya berapa, RL-nya, IC-nya kita sudah tahu IC-nya berapa misalnya, yaitu IC maksimum dari transistor ya sebenarnya, tapi karena pakai LED berarti IC maksimumnya kita gunakan yang ada di LED, yaitu 0,025 atau 25 mili ampere. Nah, kalau IC-nya sudah ada, berarti RL-nya bisa kita hitung. Yaitu tegangan ini kurang tegangan di sini ya dibagi dengan RL, atau RL sama dengan tegangan ini ya. Tegangan ini kurang tegangan pada dioda kurang 2 volt, berarti 7 dibagi dengan I-nya dapat RL. Nanti dalam perhitungannya seperti itu. Jadi logikanya seperti itu. Lalu kita lihat bagaimana cara merencanakan rangkaiannya. Kita lihat ada langkah. Langkah pertama, bentuk rangkaiannya seperti apa? Contoh seperti di atas tadi. Lalu outputnya digunakan sebagai apa? Digunakan menggunakan LED, menggunakan relay, menggunakan motor, menggunakan apa saja outputnya, berarti arusnya berbeda. Kalau yang di atas tadi kita menggunakan LED sehingga arusnya adalah arus LED. Kalau motor berarti menggunakan arusnya motor berapa ampere dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kita cari IC-nya. IC-nya yang lewat IC itu adalah sama dengan yang dibutuhkan. Karena untuk LED IC-nya adalah 0,025 mA karena outputnya hanya LED. Outputnya sebagai LED tadi. Tapi kalau motor pasti berbeda ini. Lalu RL-nya bisa kita cari, yaitu VCC 9 volt tadi dikurangi tegangan dioda 2 volt, maka
ID-nya sama dengan arus diodanya, per ID, maka 7. Kenapa 7? Karena 9 kurang 2, ya, dibagi dengan ID. 7 bagi dengan 0,025 mA, maka RL-nya 280 ohm. Ya, jadi RL-nya 280 ohm. Boleh enggak 1 kilo? Boleh. Berarti arusnya pasti lebih kecil, berarti diodanya lebih aman. Logikanya seperti itu. Jadi dalam perhitungan kita butuhkan logika dan kita butuhkan teori atau dalil. Kemudian setelah itu kita cari IB-nya. IB-nya diperoleh dari mana? IB-nya adalah IC dibagi dengan HFE. HFE-nya ada di data book. Dalam contoh ini kita ambil 10 HFE-nya, bisa saja 100. Ya, pasti lebih kecil lagi. Ya, IB-nya. Karena IB itu tidak lagi terlalu berpengaruh karena kita sudah menggunakan standar lebih besar dari 0,7 volt VBE-nya. Jadi IB-nya akan ditentukan oleh IC-nya dengan HFE-nya. Nah, IB-nya seperti ini, maka RB-nya dapat dicari kalau rangkaiannya seperti yang tadi. Ya, RB ini dapat dicari dengan cara rumus ini. Rumus yang kita gunakan tadi ini. IRB, ya. Atau mulai dari IB dulu, IB IC dibagi dengan HFE, kemudian RB itu sama dengan, ya, RB sama dengan tegangan pada RB dibagi dengan IB. Tegangan pada RB itu adalah 9 kurang 0,7 karena kita butuh 0,7. Ya. Berarti 8, sekian dibagi dengan, ya, IB-nya. Ya, IB-nya berapa? IB-nya sudah ada di atas. 2,5 mA atau 0,002 mA. 0,0025 mA atau RB-nya hanya 3,3 ohm saja. Apa bisa kita gunakan yang lain? Bisa, kita naikkan asal tidak boleh lebih rendah dari 3,3. Kita gunakan yang 1 kilo juga misalnya. Kenapa? Apa gunanya? Apa bedanya? Apa reaksinya atau apa yang terjadi kalau kita gunakan 1 kilo? Berarti IB-nya lebih kecil. IB lebih kecil dikalikan dengan IB, maka IC-nya masih cukup menghidupi LED ini. Ini tidak berpengaruh. Ya. Nah, sehingga ketika rangkaian seperti ini dan saklarnya kita hubungkan, maka terjadilah pengurangan atau tegangan drop pada RB-nya ini, di mana tegangan drop itu ditambah dengan 0,7 volt, ya. 0,7 volt adalah sama dengan 9 volt tegangan VCC yang ada pada rangkaian ini tadi. Dan akhirnya transistor ini on. Transistor on berarti VCE-nya sama dengan 0, IC-nya sama dengan maksimum atau sama dengan apa yang dibutuhkan oleh LED ini. Nah, demikianlah, jadi kuncinya adalah pada VBE-nya harus lebih besar dari 0,7. Maka transistor itu akan berfungsi sebagai switch atau switching transistor. Ya. Nah, kita lihat logika-logika yang lain. Misalkan kita gunakan transistor apa ini? Ini NPN, ya. Ini NPN yang tadi. Lalu saklarnya dihidupkan, maka arus akan mengalir dari sini. Kemudian kita teruskan. Ini penggambarannya. Sehingga kita bisa mencoba melihat rangkaian seperti ini. Rangkaiannya kalau seperti ini, ya, ada 2 LED. LED yang 1, LED yang 2, transistornya sama dengan yang di atas tadi. Lalu RL-nya 1 kilo, RB-nya 1 kilo, lalu tegangannya hanya 5 volt. Maka dalam kondisi seperti ini lampu mana yang menyala? Ya, LED mana yang menyala? Itu logika saja. Ini tugas, ya. Jadi tugas LED mana yang menyala ketika switch terhubung atau sebaliknya tidak terhubung. Ini tidak terhubung switchnya. LED 1
yang menyala atau LED mana yang menyala? Ya, kalian bisa analisis sendiri. Ya, itu menggunakan logika saja, jadi tanpa hitungan, tanpa perhitungan. Kemudian ada lagi satu, rangkaiannya seperti ini. 9 volt, ada 2 buah transistor. Semuanya transistornya ini apa ini? Ya. NPN juga. BC. Ya. Ini NPN atau PNP, silakan di apa sendiri. Transistornya BD140. Lampu mana yang menyala ketika switch ini, sama dengan rangkaian di atas tadi, sama dengan soal di atas. Switchnya tidak terhubung, maka lampu yang menyala yang mana? Transistor yang on yang mana? Silakan dianalisa sendiri. Ya. Ini tugas. Ya, sebagai clue-nya saja. Kalau ini tidak terhubung, ya, berarti transistor ini tidak mengantarkan arus. Berarti lampunya berarti di sini sama dengan terbuka. Ya. Kalau sama dengan terbuka, arusnya akan mengalir dari sini masuk ke sini lalu masuk ke LED. Ya. Kemudian kalau ini terbuka atau tidak, itu tergantung saklarnya ini. Ya, dan seterusnya. Nah, saya kira itu yang paling penting. Lalu ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana kalau misalkan transistor itu kita ambil dari output modul misalnya, atau output IC. Ya, misalkan ini transistornya NPN. Kalau ini PNP. Untuk NPN, ya. Untuk NPN, kalau outputnya active low, ya, dia tidak akan, transistornya tidak akan terhubung karena active low, karena ini aktif, harus aktif high transistor ini, ya, aktif high. Kalau ini low berarti dia terhubung, tidak terhubung atau tidak switch, ya. Antara kolektor dengan emitornya tidak terhubung. Ini ada kunci, rahasia kuncinya di sini. Active low itu bagi transistor PNP. Ya, dia akan terhubung. Jadi kalau ini active low, ya, dihubungkan dengan PNP, positifnya ada di kolektor, di emitor, maka ini akan menyala dan transistornya akan menyala. Transistornya akan on dan akhirnya menyalakan LED ini. Kalau ini mati. Kenapa? Karena dia membutuhkan active high. Ya. Active high untuk NPN. Kalau active low seperti ini tidak akan menyala, tidak akan hidup rangkaian ini. Jadi ini harus active high. Kenapa? Karena transistornya NPN. Ya. Itulah modal kita, pengetahuan kita tentang fungsi transistor sebagai switching. Sekali lagi, tolong diberi komentar atau diberikan catatan. Mungkin ada yang saya salah sebut, tolong diperbaiki. Tulis di kolom komentar apa yang harus diperbaiki. Kemudian kalau ada pertanyaan juga tulis di kolom komentar, nanti saya akan respon. Saya kira demikian. Sekali lagi, selamat belajar, sukses buat kita semua.